Coba pikir, kapan terakhir kali kamu dengar pertanyaan IPK kamu berapa pas proses rekrutmen? Buat sebagian bidang kerja, pertanyaan itu kayaknya udah jarang muncul ya. Nah, yang gantiin, kamu pernah kerjain proyek apa? Ini yang disebut dengan new collar. New collar itu bukan white collar yang identik sama kerja kantoran dan juga gelar sarjana ya. Tapi bukan juga blue collar yang identik sama kerja fisik. New collar itu kategori kerja yang nilainya ditentuin dari skill yang bisa dibuktikan, bukan dari status pendidikan formal. Sektor yang paling ketara soal ini ada di software development, digital marketing, UI UX design, sama data analytics. Di bidang-bidang ini, CV utamanya bukan lagi jadi ijazah, tapi portfolio, yang mana adalah hasil kerja yang bisa dilihat langsung dan dinilai. Tapi kok bisa jadi kayak gini? Nah, sebenarnya IPK dari awal cuma dipakai sebagai filter administrasi ya, bukan pertimbangan final buat nerima atau nolak kandidat. Banyak perusahaan yang bahkan sengaja nggak nanya soal itu lagi pas interview. Sebenarnya alasannya simple. Banyak fresh graduate dengan IPK tinggi, tapi pas masuk kerja nggak punya hard skill yang relevan. Nilai akademik ternyata nggak otomatis nunjukin kemampuan kerja. Makanya, perusahaan geser dari screening pakai angka ke screening pakai bukti kerja langsung. Di Indonesia sendiri, pergeserannya sebenarnya udah kelihatan. Analisis lowongan full-time di Jobstreet Jakarta nemuin kalau 6 dari 10 lowongan sekarang nggak nyantumin syarat IPK sama sekali. Bahkan cuma sekitar 3 dari 10 yang masih minta IPK minimal 3 gitu. Yang minta sampai 3,5 cuma satu dari ratusan lowongan. Tapi ada catatan penting ya, ini analisis dari satu media. Sampelnya cuma di Jakarta dan bukan gambaran nasional. Tapi tetap, ini sinyal di mana arah tren rekrutmen tuh mulai geser. Tapi ini bukan berarti semua industri dan bidang ngikutin tren itu ya. Di sisi lain, BUMN dan instansi pemerintah kayak Pertamina, Telkom, sama Kementerian Keuangan masih pasang standar IPK yang cukup ketat. Biasanya di 2,75 sampai di 3, PT KAI minimal IPK-nya 3 buat jalur reguler, sementara buat manajemen trainee-nya bisa sampai 3,5. Pola yang sama juga masih diikuti di industri FMCG, bank, dan lainnya. Contohnya untuk MTI Unilever, Bank Mandiri, Astra, dan lain-lain. Bedanya ada di jenis pekerjaannya. Menurut praktisi HR, bidang yang butuh keilmuan spesifik kayak riset, kesehatan, pengajaran, manajemen, masih butuh dasar akademik yang kuat. Tapi bidang yang teknis dan terukur dari hasil kerja, syarat IPK jadi jauh lebih longgar. Nah, pergeseran ini sebenarnya ngubah satu hal yang cukup fundamental. Bukan cuma soal syarat administrasinya, tapi soal apa yang perlu kita siapin sebelum ngelamar kerja. Kalau dulu logikanya kuliah, dapat ijazah, dan ijazah itu jadi tiket masuk untuk kerja, sekarang logikanya mulai berubah. Jadi punya skill, lalu buktiin lewat hasil kerjanya, dan hasil kerja itu yang jadi tiket masuk. Bentuk pembuktiannya bisa macam-macam. Bisa portfolio, bisa sertifikasi dari kursus yang diakui di industri, bisa rekam jejak project, freelance, sampai volunteer work yang relevan. Jadi yang penting bukan data dari mana, tapi apakah ini bukti bisa langsung dinilai orang lain tanpa mereka harus percaya dulu sama nama institusi pendidikan kita. Satu-satunya yang bisa mereka percaya ya bukti kerja yang hasilnya kelihatan langsung. Dan ini yang menarik, ada satu dunia kerja yang sebenarnya udah lama jalan dengan cara kayak gini. Bahkan sebelum istilah new collar ini ramai dibahas, yaitu dunia kerja remote. Di platform lowongan kerja remote global kayak Upwork atau Fiverr, klien tuh nggak peduli sama IPK atau bahkan CV, karena mereka pedulinya sama hasil kerja kita. Kredibilitas kita dibangun lewat rating dan testimoni dari klien sebelumnya, bukan sertifikat pendidikan. Dan sebenarnya ini make sense, karena klien dari negara lain nggak punya cara buat nilai ijazah dari sistem pendidikan yang mereka nggak kenal. Satu-satunya yang bisa mereka percaya, ya bukti kerja yang langsung kelihatan gitu hasilnya. Nah, salah satu jalur kerja remote yang paling jelas nunjukin pola ini adalah jadi virtual assistant atau VA. Di dunia VA, proses rekrutmen untuk dapat klien itu bukan lewat interview, tapi lewat discovery call. Ini adalah pertemuan awal buat saling kenal sama klien, terus kita juga cek kebutuhan dia apa dan apa yang bisa kita tawarkan dari skill kita. Tapi sebelum discovery call itu terjadi, ada syarat wajib ya. Ini adalah klien ngeliat portfolio atau hasil kerja kita. Makanya bisa ada tahap discovery call selanjutnya. Penting digarisbawahi kalau new collar ini bukan jalan pintas ya. Bukan berarti juga cari kerja modal nekat tanpa skill. Kita tetap butuh kasih bukti kerja yang bisa dipertanggungjawabkan atau sertifikasi relevan. Terus kalau kita ngerasa belum punya pengalaman sama sekali gimana? Tenang, itu justru titik mulai yang paling umum. Banyak alumni HBVA course yang dulu juga mulai dari nol. Mereka nggak punya portfolio, nggak punya background yang nyambung bahkan sama kerjaannya. Tapi mereka bangun skill dan bukti kerjanya. Sampai akhirnya dipercaya deh sama klien luar negeri.
Dan ijazah juga bukan berarti nggak berguna ya. Di bidang yang butuh keilmuan spesifik, pendidikan formal tetap bisa jadi fondasi penting. New Color bukan soal pendidikan versus skill, tapi soal ada jalur tambahan yang sama validnya. Kalau kamu udah lama ngerasa stuck karena background pendidikan kamu nggak sesuai, mungkin yang perlu dibangun bukan ijazah baru, tapi portfolio. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kamu lulusan mana, tapi kamu udah punya bukti kerjaannya kayak gimana. Nah, kalau kamu mau tahu langkah-langkah mulai kerja remote dari nol, SGBVA Course punya webinar gratis yang bisa kamu ikutin. Apalagi untuk ekonomi yang mana USD udah mahal banget, punya penghasilan dari klien luar negeri rasanya udah bukan opsi lagi sih. Kalau bisa berpenghasilan USD, why not, ya kan? Nah, link webinarnya bisa kamu cek di kolom description ya. Sampai ketemu di sana.